bisa 20-30% kemacetan di Jakarta ini terkurangi kalau masalah PKL ini bisa kita tangani secara baik. Dan mungkin untuk tahun ini atau tahun depan Dinas UKM juga bisa dianggarkan untuk membeli lahan-lahan yang bisa dipakai untuk kantong-kantong PKL sehingga mereka tidak berjual di jalan-jalan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Nanti biar dilanjutkan Pak Wakil Nur. Pedagang tanah apa? PKL. Oh ya. Taufik. Jadi situasi dan kondisi terakhir Tanah Selasa 30 Juli 2013. Yang pertama, pemasangan lampu lalu lintas, pamflet, spanduk, himbauan dan lain-lain untuk mendukung program sirkulasi yang dilakukan di kawasan Pasar Tanah Abang sudah dilakukan. Kedua, Blok A sudah membongkar bangunan air mancur di samping akses masuk. Jadi kalau sekarang belum dibongkar, resiko tapi sudah dibongkar. Ketiga, PKL yang sudah mendaftar sampai dengan 30 Juli 2013 berjumlah 38 aktif. Jadi artinya kalau yang dikatakan tidak berminat dalam makin hari makin bertambah. Selanjutnya BPU belum meninggikan jalan di depan Blok G. Pak, ini masalah tinggikan jalan itu salah, Pak. Kalau tinggikan bisa ada yang banjir lagi. Ini tuh ada jalan selokan air itu yang ditutupin kios-kios. Penghunian. Kemudian itu harus dibongkar. Nggak bisa itu. Kalau ditinggikan pasti ada masalah di tempat lain. Nanti lebih konyol. Saluran airnya mesti dibongkar. Iya Pak, betul Pak. Itu kami kemarin sudah tinjau dengan Bapak Kepala Dinas. Jadi beliau juga bilang sama seperti Bapak. Salurannya itu harus dibersihkan dari kaki lima dulu. Karena kalau kita juga meninggikan jalan, sebelahnya itu malah nanti makin tergenang gitu Pak. Jadi harus paksa, itu kan harus melintir orang kan. Iya, betul. Paksa, tidak ada pilihan. Kalau tidak ini dirugikan. Jadi ini tidak melanggar HAM ini. Cuma melanggar hamburger aja mesti jelas hamburger itu. Selalu udah melanggar HAM. Ya, takut itu, konyol itu. Ya, terus Pak. Ya itu saya kira cuma tindakannya ini Pak. Dari nanti kami bawakan. Baik, jadi tolong airnya yang tergenang tolong diatasi apakah dengan teknologi yang lebih baru lagi. Selanjutnya, PD Pasar Jaya perlu terus memperbaiki kondisi Blok G antara lain JPO dari jembatan tinggi ke Blok G itu rusak atau keropos. Terakhir, Bisa cepat nggak itu Pak? Sudah Pak, udah tadi itu gambar Sudah dikerjakan kan? Udah ini Pak, udah gambar. jadi seminggu Pak, saya mau mengingatkan itu seminggu Pak. Jadi saking bagusnya ada yang tidur tadi pagi di sini. Oh ya. Mungkin pakai tidur. Terus kenapa hijau kuning? Ada merahnya Pak. Ada resnya. Makanya maksud saya, Bapak semua ketawa kan. Ketika jembatan jadi, saya masih protes kenapa hijau kuning gitu. Bapak ngerti yang maksud saya? Ya pedagang tuh nggak boleh protes. Ada bloknya yang tetap batin tempat dagang. Yang bilang ini catnya kurang bagus, ini kurang bagus gitu loh. Masa saya mempersoalkan hijau kuning? Ini urusannya apa gitu loh? Yang penting jembatan itu ada fungsinya. Itu yang harus jelas. Diketahui orang kan? Jadi saya bukannya mengintimidasi bapak gitu loh. Tapi lucu kan kalau saya mempersoalkan hijau kuning, bapak udah kerja setengah mati. Jembatan ini saya hanya mengusulkan cat, itu kurang aja. Diketawain saya kan? Itu maksud saya itu kan? Yang terakhir yang P2B belum melakukan lanjutan dari yang 88.
banyak yang mempertanyakan untuk apa dilakukan rekayasa. Jadi sebetulnya pertama kita akan memperbaiki kinerja isi bank ini, Pak. Kalau ketemu arus kualitas yang lurus dengan yang keluar, sehingga kalau yang lurus dan keluar mau Kita nggak mau dengar alasan siapa lagi. oke, jadi sudah dialihkan. Kecuali Pak Wali Kota kasih masukan, Pak Camat mungkin bisa. Nah, dari arus kualitas ini sekarang sudah berjalan, Pak. Dan tahap 1 kemarin diputar di sini, sekarang diputarkan terus ke Jatimuda, terus sampai ke jembatan tinggi. Inilah pulau-pulau yang kita sedang kerjakan, Pak. Langsung ke Jati lagi. Nah, di sini rambu-rambu dan sarana ini diperlukan sekali cukup banyak. Rambu pengarah Tanah Abang yang kemarin baru terpasang, blok belum disempitkan. Dan kemarin ada kejadian Pak Senin. Kemarin itu mobil toko itu begitu banyaknya yang tadinya di sini sekitar 40-an, kemarin itu sampai di sini Pak mau ular 100 itu ada. Sudah kerjasama selesai. Sudah lagi dikerjakan Pak ya, lagi jalan. Dia nyambung ke A atau B kan? Nyambung A, B, Nyambung kan? ya, ke G juga nanti. Tadi kan konsep kita kan A, B, Metro sampai ke G nyambung semua. Sudah Kan? semua. Nah itu yang kita mau. Ya. Ya semua belanja itu orang luar negeri datang semua tuh. Dan ada yang bawa lagi Pak. Ya. Ya, habis ini bahas kasus jalannya ya. Misalnya wakil isuk, nanti Pasar Jaya semua mau ke Blok B, kan kita janji sama PKL. Dan sampai itu nggak usah jelasin jalan lagi Pak. Jadi para PKL yang masuk itu Pak, kita sudah ada jaminan dia tidak diusir Pak. Buat perjanjiannya jelas. Kita tidak ingin lagi terulang kasus Blok A. Begitu Bapak-Bapak ya. Jadi saya katakan, ini kesempatan tidak pernah dalam sejarah DKI ada gubernur segendeng Pak Jokowi saya bilang. Tanah Abang yang begitu mahal, 1.200 maksa-maksa, ngemis-ngemis, takut-takutin, keras-kerasin, kejam-kejamin supaya Anda kuasai 1.200 unit kira-kira gitu Pak. Dan 6 bulan tidak bayar. Bapak kan pedagang Pak? Ada nggak pernah kejadian Pemprov Pak? 1.200 unit Tanah Abang, nanti Tanah Abang konsepnya mau dihubungkan semua, kasih kalian kuasai dulu. Kalau saya tidak punya wakil gubernur, saya juga pengen tuh dapat berapa unit di situ gitu. Karena dagang situ pasti untung nanti Pak. Sekarang belum untung. Kalau udah untung nggak kebagian kalian lagi saya bilang. Kalau udah untung mah nggak kebagian lagi kan. Nah yang penting pasarnya harus ketat buat perjanjian. Tidak boleh diwariskan bahkan ke cucunya. Hanya boleh anak dan menantu. Lalu cucu saya bagaimana? Anak dan menantu saya. Saya kira Pak itu harus berangkat Pak. Pak Gub lagi ke sini, Pak Sunadi berangkat saja, terus Pasar Jaya juga habis ini saya kira berangkat. PKI juga pulang saja, Pak Gub lagi ke sana supaya lihat Bapak kan bisa perbaiki sendiri. Yang penting perjanjiannya itu jelas Pak. Ya, jadi sewanya pun harus harganya yang sesuai PKL Pak, kira-kira gitu Pak. Karena tujuan Pak Gubernur menolong yang kecil menengah ini bisa jadi besar. Nanti kalau jadi besar bisa geser gitu. Ya. Saya kira itu bisa diapain Pak Gub mau lihat nggak boleh foto. Dari tadi beliau udah mau ke sana, jadi Tanah Abang harus selesai. Jadi Pak Gub udah perintahkan apapun risikonya kita tidak kalah sama siapapun. Karena niat kita benar mau nolong orang. Saya tanya Bapak pedagang Blok B kan, pernah nggak kejadian 1.200 unit dibagi-bagikan diminta-minta tolong-tolong supaya ambil. Kalau kita mau Pak. Makanya saya bilang buat perjanjian nanti udah jadi ramai. Orang-orang yang kecil ini yang biasanya bisa naik. Kalau nggak seperti Blok A, udah bagus, out. Kita tidak mau lagi kejadian pasar bagus, pedagang lamanya keluar, atau pedagang lama tergoda menjual, menyewakan sampai lockdown, tidak boleh lagi. Jadi kalau bukan nama Anda keluar, ganti Pak. Itu konsepnya. Ya saya kira silakan Pak untuk ke Blok G. Kami udah ketemu Pak sama Pak Jaga. Secara prinsip kita udah sampaikan semua. Udah sampai dekat kan? Iya. Jangan juga maksudnya maksud saya gini, kita nggak mau terjadi seperti yang Blok A, Blok B, nanti pada akhirnya Blok B ini diswastanisasikan lagi. Ini udah diswastakan kok. Tinggal kita ambil. Bapak kerja sama kami lah. 5 pasar. Siap Pak.
Pak Jangga pun dipertahankan. Beliau itu nggak mau jadi direktur utama lagi, jujur aja. Beliau udah pusing ngurusin pasar. Saya bilang enak aja main pergi aja Bapak. Tapi tidak bertanggung jawab kan. Makanya saya lapor sama Pak Gubernur, jangan Pak, disambung saja Pak. Enakan beliau kalau lepas tangan. Harus selesaikan. Jadi beliau udah ingin ada meninggalkan sesuatu yang baik. Beliau udah ngerti konsep kami sekarang. Ya, kalau tanya 5 tahun gimana kalau kami sudah tidak di sini? Kalau pemilu kada, Blok A itu dari zamannya Sutioso loh Bang Yosto. Masih berlaku kan? Karena perjanjian. Gitu loh Pak. Kami tidak bisa mengganti Blok A aja setengah mati mau minta balik lagi sekarang. Untung Pak Jangga punya cara lah. Mau dikembalikan. Artinya apa? Tidak mudah kalau ada perjanjian. Kecuali Bapak tidak mau masuk. Sekarang bagaimana mau bikin perjanjian? Mendaftar aja tidak mau kemarin. Kan susah. Daftar dulu, Anda lihat, perbaiki, kita buat. Kami komitmen untuk perbaiki. Sama-sama aja kita supaya ramai. Kita sambung. Percayalah Pak, ramai Pak. Sama kayak bus angkot mikrolet. Kalau tidak dicabut trayeknya, semua orang tidak mau berhenti di halte. Makanya saya perintahkan cabut trayeknya. Kalau semua orang takut dicabut, pasti semua orang akan berhenti di halte. Nah kita yang mau naik mikrolet kira-kira ke halte nggak? Pasti ke halte. Kalau sekarang nggak mau. Top bang, berhenti masih enak ya. Itu yang buat macet. Kita harus berani tegakkan disiplin itu. Kalau cabut trayek, mikir. Sekarang saya lagi mikir STNK mobil pribadi gimana? Kalau melanggar peraturan masuk busway, kita tidak mau terima pajak STNK-nya. Aturan ada nggak? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu ada aturan itu apa tidak ada. Jadi kalau saya tidak mau terima, Bapak pasti PTUN saya kan, menuntut saya kan. Kalau ke PTUN saya kalah, saya tidak pernah dihukum, hanya disuruh terima itu pajak. Ya sudah, kalau 1,5 tahun baru terima pajak Anda, ya mampus saya kamu di situ. Mobil kamu nggak bisa pakai. Itu Pak. Ya kalau kamu melanggar Pak, kita nggak bisa tilang. Polisi yang tilang kita nggak bisa tilang. Tidak mau terima STNK-nya. Dia plat nomor yang dikirim kepada dinas pajak. Plat nomor yang ini tolak. Makanya ini perlu sosialisasi, kasih tahu mereka. Blokir. Tidak bisa urus STNK. Pasti dia tuntut kita lapor ombudsman, lapor ke PTUN, lapor aja. Nanti setelah berapa tahun, setahun lebih kita kalah kan? Kalah, paling keluar surat dari pengadilan, kamu harus nerima. Ya udah terima. Kenapa? Itu harus terima. Aku lagi pelajari itu cara-cara gitu. Ya ini cara-cara, bukan cara preman, ini cara freeman. Orang kurang kerjaan, mikir-mikir. Saya kira itu Pak. Silakan aja Pak, supaya Pak Gubernur bisa Bapak. Kami juga mau. Iya, saya ingin Bapak ketemu. Tadi udah ketemu Pak Gubernur kan? Udah. Nah, jadi saya kira temanin Pak Gubernur. Ya sekali lagi Pak, saya mau izin, saya secara mewakili pedagang sekaligus masyarakat Tanah Abang, saya sangat terima kasih setelah paparan Bapak ini kita dukung 100% untuk pedagang kita masuk ke Jadi ya, tapi bukti ya. Iya sama-sama. Silakan Pak, karena Pak Gubernur jalannya cepat tuh Pak. Lupa cepat banget. Terima kasih Pak. Tentang kita, Pak. Iya. Tentang kita hafal. Oh gitu ya. Ya silakan. Saya kira Tanah Abang kita skip aja Pak. Blok A tadi yang Blok A terima kasih, air mancur sudah dibongkar. 5, kami akan mengundang pedagang kaki 5 dengan tokoh-tokoh yang ada pada perjanjian itu Pak. Jumlahnya diperkirakan 400. Dan hari ini saya laporkan Pak perkembangan terakhir Pak Kristono bahwa PKL yang dari koperasi dikoordinasikan dari pagi 477. Tambah ya? Ya, kemarin baru 296, sekarang ada 477. Dan hari Senin ini kami koordinasi dengan Dinas Sektor, maka tausiah dan buka puasanya dipimpin oleh Ustadz Muin dan Habib yang biasa mungkin di sini Pak. Jadi lokal konten, kalau lokal pedagang apa namanya kiainya. Kemudian hari berikutnya, yakni pada Minggu tanggal 11 Pak. Ini H+3, kami sudah sepakat dengan Dandim dan Kapolres dengan jajaran bahwa kami akan melakukan operasi. Pertama, kegiatannya penertiban PKL Tanah Abang untuk semua masuk ke Blok G, dan semua jalan dan trotoar harus bersih dari Tanah Abang. Pak, Dari saya potong Pak. Penertiban di sini bukan pagar kayu Pak. Maksud saya pidanakan Pak. Iya Pak. Saya kasih kan. Ya. Langsung sidang. Ya. Minta Jadi- hakim yang dendanya 5.000, 10.000 Pak. Ya. Maksimal kan 50 juta. Ya. Bapak 10% 5 juta cukup.
Ya, sesuai dengan perda yang ada Pak, kan sampai 50 juta maksimal. Kemudian 5 juta udah lumayan. ya 6 bulan penjara. Nah, jadi kami hari Minggu itu penerimaan PKL Tanah Abang, lalu penerimaan RPH Kamping dari masyarakat Kebon Kacang sudah ada pernyataan menolak RPH itu Pak. Kemudian yang ketiga, pembongkaran bangunan di atas saluran di Jalan Gang 3 seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa apabila itu nggak dibongkar, jalan di aspal naik maka semakin tenggelam, lantai dasar blok G. Kemudian saluran itu diakibatkan macetnya berbagai saluran di dalam pasar blok G karena akan masuk ke belakang ke gang dan itu ada bangunan-bangunan di atas saluran. Ini malah nyalain aturan Pak. Sehingga kita teruskan juga. Kemudian yang keempat, penerimaan ekspedisi pada hari itu Pak. Hari ini sampai dengan hari Minggu sosialisasi termasuk surat edaran untuk mereka tertib itu sehingga kita tekan tanggal 9 H+3. Kemudian sosialisasi mobil penerangan terus berjalan nih Pak. Ya, dari Satpol bersama dengan Diskominfo Mas Sudi. Targetnya PKL Tanah Abang dan sekitarnya baik di jalan maupun di trotoar di pelestarian bersih. Kemudian yang kedua RPH tutup lalu tertib ekspedisi. Kemudian ini pasukan penggeraknya sudah kami koordinasikan dengan jumlah antara lain TNI 100 orang, lalu Dalma 100 orang, polisi 25 orang, Skogar 3 orang, lalu Satpol PP 200 orang, ditambah 10 truk, Dishub 1 orang, 3 mobil derek, kebersihan 200 orang dengan 10 truk dengan 1 shovel, lalu damkar 10 orang dengan 2 mobil untuk membersihkan kotoran di RPH karena sangat kotor dan sangat bau. Kemudian P2B 5 orang, PU air 8 orang, peternakan 5 orang, kemudian kesehatan, tim ambulan dan paramedis. Ini hari Minggu H+3 habis lebaran. Kemudian Senin paginya tanggal 12-nya. Bapak, saya mau tanya, cara nangkapnya gimana? Jadi yang dikurung di polisi atau gimana? Ya, hari berikutnya Pak, Senin paginya. Jadi penerbitan hari Minggu, Senin paginya kita melakukan penjagaan pasca penertiban, lalu perapian sarana prasarana, lalu sidang tipiring. Kami sudah koordinasi dengan Pengadilan Negeri dengan Kejaksaan. Kita di halaman Kelurahan Kebon Kacang. Tapi jaksanya nuntutnya jangan 5.000 10.000 loh Pak. Sudah kita koordinasikan siang ini Pak, kemarin sore oleh Kabak Hukum kami. Jadi kami sudah ketemu Kejaksaan, kemudian Pengadilan Negeri, dan kita minta waktu khusus untuk hari Senin itu selama 5 hari. Jadi selama 5 hari itu ada pelanggaran di atas jalan maupun di atas trotoar, kita sidangkan. Kalau ada yang pasang badan nggak mau bayar, tetap kita agenkan Pak. Kita ambil posisi. Maka ada dikurung. Ya, dikurung. Dikurung di kantor polisi. Ya. Ya. Kantor polisi mana? Jangan di Tanah Abang. Ya, kita ada koordinasi dengan Kapolres Pak. Ya. Jadi Kapolres langsung hadir, Dandim juga hadir Pak. Jadi kita siap. Bawa Polda bila perlu Pak. Iya Pak, Brimob kita undang di ini Pak. Izin Pak. Jadi untuk target hari Senin, penjagaan itu penjagaan pasca penerbitan, sarana prasarana, lalu sidang tipiring, lalu ekspedisi kita jaga. Jadi terpadu juga. Kemudian targetnya PD Pasar Jaya merapikan blok G dengan tuntas. Kalau hari ini Pak Gubernur sudah menengok, berarti akan lebih terjamin. Kemudian PU air menguras saluran khususnya di bawah blok G, lalu PU jalan memperbaiki jalan yang rusak. Dengan catatan, lalu ada pembongkaran. Kemudian P2B, Satpol PP dan Sudin Dishub penjagaan ekspedisi. Nah, penanggung jawabnya ada kami akan di bawah. Dalam Satpol PP sudah sepakati dan Pak Kuhu kemarin di sana, kita akan membuat 2 shift 12 jam kerja dibantu dari 100 orang petugas sesuai dengan zoning Pak. Jadi nanti radius 100 meter ini penjagaan dari Satpol PP mana, Satpol PP kota, Satpol PP kecamatan mana, tanggung jawab itu Pak. Berapa lama Pak jaganya? Ini selama 1 bulan Pak. Selama 1 bulan tahap awal. Kemudian berikutnya Pak tanggal 15 kita akan merelokasi pedagang tasik ke Yayasan Sainau. Untuk kepentingan Sainau ini ada sekitar 1,8 hektar. Dan hari Jumat besok akan ada rapat dengan Biro Hukum untuk perjanjiannya Pak. Dikoordinasi oleh kami, Wali Kota, Biro Hukum, Kepala Dinas yang juga hadir, kemudian Camat dan Lurah serta Satpol PP. Kemudian diharapkan targetnya pedagang tasik ini masuk dengan mobilnya Pak di dalam ini. Kemudian Pak, ini ada satu usulan Pak. Sebetulnya pedagang tasik ini kan orang suka produknya Pak, murah bagus. Bisa nggak mereka juga jadi supplier untuk pedagang di Blok G? Jadi di Blok G itu ada jual barang-barang pedagang tasik ini Pak. Dia kasih harga lebih miring, bantu dia jual. Jadi orang terpancing kalau mau cari barang tasik, kenapa itu ke Blok G juga gitu. Jadi ini tahapan awal Pak. Tahapan awal kita gabungan dulu Sainau.
Namun juga kita tawarkan masuk ke Blok B mereka Pak. Apakah menggunakan saluran itu, apakah direct mereka langsung pindah ke Blok B juga kalau sanggup? Mereka jadi supplier juga. Iya, Kan jadi kayak barangnya datang di Tasik, satu pagi udah habis Pak. Iya. Dia langsung pulang. Biasanya Senin dan Kamis Pak. Gitu ya. Mereka berdagang Senin dan Kamis. Oh. Gitu Pak. Makanya kita tetapkan Pak hari Kamis nih Pak. Ya, Iya, hari Senin. lain jual di Blok B. Ya, gitu Pak. Nah kemudian hari Jumatnya tanggal 16 bulan 8 ini 1 hari menjelang ulang tahun kemerdekaan Pak. Ini kegiatannya pengecatan kantin, jembatan-jembatan, gedung-gedung, toko-toko sekitar Tanah Abang dan memasangkan umbul-umbul serta bendera merah putih dan mereka menyambut HUT kemerdekaan. Untuk itu targetnya memperindah Kota Tanah Abang kita sulap jadi terang benderang, warna-warni. Kemudian penanggung jawabnya PU Jalan, Perhubungan, Camat, Lurah, ini penanggung jawabnya. Transarkot bersurat kepada pemilik gedung untuk mengecat gedung. Lalu Blok A sama dengan Metro ini PU Jalan akan bergerak mengecat semua di situ. Kemarin Kepala Sudin PU-nya sudah diperintahkan. Lurah Camat kantin dari Masjid Al Makmur sama dengan Kebun Jati. Lalu Sudin Perhubungan MCB. Lalu trotoar PU Jalan. Ini pembagian pengecatannya Pak. Untuk pada tanggal Jumat tanggal 16. Jadi sehari berulang tahun. Kemudian hari itu juga kita akan mengingatkan, karena kemarin juga hadir Blok A dan Blok B serta Blok C, Blok G juga Pak, terima kasih. Nah Blok A dan Blok B kemarin setuju untuk mengatur troli tidak liar dan sistem drop off-nya dengan SOP-nya Blok A dan Blok B. Ini hari Jumat juga Pak. Jadi targetnya hari Jumat itu troli tidak liar keluar masuk dari Blok A Blok B. Kemudian setelah itu 1 bulan kemudian kita akan melakukan evaluasi dan penjagaan. Kalau dari Pak Gubernur memerintahkan 6 bulan kita akan taati. Jadi 1 bulan pertama akan kita evaluasi baik aspek pedagangnya, Blok G-nya, kemudian tadi PU air maupun PU jalan, kemudian ekspedisinya Pak, kita akan evaluasi 1 bulan kemudian. Jadi gini Pak, ekspedisi semua Pak, langsung tangkap sidang aja. Dia Bapak harus tangkap. Saya yakin kalau 1 bulan Bapak jaga, Bapak tangkap pidanakan denda, Bapak nggak usah 6 bulan Pak. Takut Pak. Nah ini akan membuat teror seluruh Jakarta Pak. Baru kita pilih-pilih yang mana mau kita siap gitu Pak. Karena Pak Gubernur maunya kan ada pasar malam, ada jalan yang kita lepas. Jadi kita ini tujuan bukan menyingkirkan PKL, bukan. Salah konsep. Kita ingin menata PKL. Nah kita kalau tidak cukup gedung itu pasal ada jalan yang kita korbankan. Pasar malam mana gitu Pak. Jadi kita harus luas-luas itu. Jadi konsepnya seperti itu Pak. Ya, jadi Bapak harus pidana Pak. Ya, jadi untuk tipiring termasuk pedagang atau masuk ekspedisi, termasuk bagian dari tipiring. Jadi tipiring ini pengertian saya bukan tipiring versi dulu loh Pak, bukan 10.000, oh enggak Pak, 20.000 gitu Pak. Sudah kita koordinasi dengan hakim yang akan bertindak sebagai hakim di sana Pak. Jadi sudah ada pendekatan khusus Pak. Selain surat kami sudah sowan sana, apa hukum kami sudah sowan ke hakim maupun ke kejaksaan, termasuk polisi yang akan bertindak Pak. Demikian Pak kira-kira untuk Tanah Abang dan kami siap untuk mencari itu dengan segala jajaran kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini bisa kerja namanya Pak. Namanya wali kota bisa kerja. Nanti tinggal daerah lain lagi wali kota itu bisa kerja ya. Orang kota Pak. Silakan. Jadi tadi kita sampaikan Pak Wakil Kota Pak. Kami nanti di pasar yang bikin hukum itu memang RPH juga. Ini yang selama ini yang kita nggak bisa. Jadi nanti pada saat hari H Bapak menertibkan karena memang waktu itu kalau salah Pak Wali Kota minta dia yang akan mengeluarkan. Dan hari itu juga kami akan bersihkan di dalam Pak. Kita bersihkan di dalam. Minta itu aja mobil pemadam kebakaran. Ya itu nanti sekalian memang ada beberapa yang perlu di kios-kios atau seperti apa. Saya kira itu kami siap. Selain itu juga Pak, di situ kita juga jalan terus kita perbaiki Pak. Ini kan lantai dasar sama lantai 1 itu kan penuh pedagang sebenarnya. Yang mau kita masukkan itu pedagang sistem. Yang mau kita masukkan itu adalah lantai 2 sama lantai 3. Sementara sebenarnya sudah lebih bagus daripada yang di lantai 1 2 ya. Dan di atas pun dipakai ada masjid dan dipakai sholat Jumat. Ada pacaran itu Pak? Kita udah tutup Pak, udah pakai ya. Hanya barangkali nanti yang kayak di jembatan itu masih karena memang udah mulai bagus, udah ramai ya. Pak, pembeli saya kira itu aja Pak. bisa kita tangkap juga. Bisa Pak.
Jadi termasuk kemarin kita simulasikan apabila pedagang gorengan Pak yang bisa dipikul begitu, kategori apa, jadi sepakati untuk kita sikat. Jadi dia kita usir. Itu kasus pasar minggu tuh. Nggak pakai pikul. Kalau pikulan satu dibolehkan, yang lain kan boleh. Kan gitu. Pikul. Betul gitu. Kalau mikul di dalam pasar aja lah. Tambahan saran Pak untuk supaya Blok G punya akses nanti ini buka, maka kalau berkenan Pak Kadisbud, usul kami yang kemarin ini Mikronet 08 dan 11 dan kota Tanah Abang itu saat ini memutar di Blok A, ini kita usulkan diputar di Jati Baru. Nanti setelah lebaran Pak, setelah lebaran. Ya, dia masuk dulu jadi. Ya, setelah lebaran aksesnya diputar itu sehingga Blok G punya akses. Yang kedua, Kopaja dan Busukola yang dari Kampung Melayu, ya, yang sekarang di depan Blok A juga berputar, kita usulkan agar di underpass Cideng. Nah, itu saya masukin Mas Ari Bakti juga Pak, yang gede-gede ya. Ya, Usulannya itu masuk Ya. ke masuk ke bawah itu. underpass supaya dia nggak macet di sana. Betul Pak. Kemudian angkot 03 dan 05 Penhil yang melalui jalan Kebonjati kita usulkan ke underpass ini mengurangi atas. Ini beberapa usulan kami untuk mohon verifikasi oleh Disub sama Polres. Terima kasih Pak. Jadi kalau lalu lintasnya kurang gimana? Nanti diukur aja Pak. Ya, jadi maksudnya nggak semua saya pindahin karena ini justru dibikin penuh supaya nggak ada kesempatan orang dari balapan. Iya. Kalau jalan jaga kan Karena gini Pak, begitu disidangkan, belum tentu mereka berani lagi Pak. Kalau dia berani lagi kita alihkan. Dengan supaya orang lebih lancar kan. Lancar dia duduk. Banyak nggak lancar orang juga nggak mau, kan tujuan kita mau lancar sebenarnya. Jadi volumenya benar tidak boleh banyak. Kalau volumenya apa kalau PK5 yang nggak ada, dia udah cukup sebenarnya. Pengaliannya deras. Iya, itu betul. Bisa 40 km per jam kan? Kalau sore aja Pak, sore ya udah mulai jam 5 udah lancar banget. Karena udah tutup toko-toko. Kan ininya PK5-nya nggak ada semua jalan. Oh, karena mau buka puasa. Enggak Pak, deh kalau sore ya beras hilang. Hilang. Jadi mulai jam tadi jam 4 dan mulai. Jadi sebenarnya jadi lalu lintasnya tersendat karena memang jalannya dikecilin. Lancar kalau saya jam. Rencananya udah bagus. Oh iya, tanah 1000 meter di belakang Blok A itu gimana Pak? Kami laporkan Pak bahwa tanah ini ada. Mohon Bu Ratu bisa menyampaikan petanya. Oh, ini salurannya kan? Udah didudukin semua. Ini yang 1000 meter itu di atas saluran. Blok A. Blok A kan ada kios-kios kan Pak? Di sini berarti kios-kios. Itu sebagai tempat pasar, dari tempat orang jualan ikan, apa itu kita sudah selesai. Atasnya untuk tempat kering seperti untuk pakaian gitu. Gedung ini sudah lama selesai. Kita mau serah terima kan juga. Sebelum serah terima malah sekarang ini kita renov lagi. Karena sengketa itu. Jadi nanti yang di Karena orang Blok A ya? Saya orang B, tapi kita bangun. Kita bangun. Bukannya orang Blok A yang bangun. Blok B itu juga ada punya Alhamdulillah. sama. Blok B itu punya Agung Podomoro. sama Priamananya juga Pak. Jadi gedung ini kita bangun, ya sebenarnya sudah bisa kita serah terimakan, cuma prosesnya masih kita tunggu. Kasus itu ya. Cepat aja Pak diberesin. Sudah beres Pak. Silakan, Pak. Kapan sekarang? Boleh Pak. Sekarang kita lagi. Cepat aja. Pilih Pak Putu. Pak Putu sudah instruksikan. Semua pelanggaran dari WMK dan Trans Kosmos itu kita todong dia ditahan nanti ciri-ciri. Tahun depan kita mau bangun 200 blok. Tentunya kalau
Nah tentunya kalau tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Wagub, tentu kita kan harus ada berita acara yang dibuat oleh PPNS kita. Di samping itu kaitan dengan mungkin ketentuan pidananya, ada denda, ada kurungan. Nah kita tadi Pak Wagub menyampaikan bahwa terapkan yang maksimal, ya yang maksimal. Umumnya Pak, ini praktek, ini yang berdasarkan pengalaman Pak. Kadang-kala pelanggar itu tidak ada uang, harus kita yang mengeluarkan kocek Pak. Itu harus disetor ke kas negara. Nah ini pun harus kita persiapkan. Enggak Pak, jadi putusan hakim denda. Mohon izin Pak Wagub, kita belum ada LP tindak pidana ringan Pak. Ini permasalahan selama ini Pak. LP atau lapas tindak pidana ringan Dititipkan dulu di Polres. Titip di Polres sama Brimob. Jadi kita cuma mau bikin efek jerah Pak, kurung seminggu, sebulan lumayan. Titip aja seminggu atau 2 minggu. Itu efek jerah. Ya mungkin kalau dititip bisa Pak. Ya, Tapi selama ini memang itu pengalaman kita. Kalau kita denda, kita denda maksimal, mereka nggak punya duit. Biasanya hakim tetap memutuskan supaya kita yang bayar Pak. Harus, karena sudah diputuskan, itu sudah merupakan masukan daripada kas negara. Itu umumnya selama ini Pak. Jadi kalau mereka nggak punya duit, kita yang bayar. Kita ngerti Pak. Jadi putusannya itu kan didenda atau dan kurungan. Kan atau dan. Kita tidak gunakan dan, kita gunakan atau misalnya. Itu tergantung hakim. Nah kalau dia tidak ada uang, dia pilih kurungan artinya. Sampai dia lunaskan. Jadi kita nggak mau lagi hakim mainin kita dengan cara seperti ini. Aduh Bapak pakai perda. Oke, saya nggak mau pakai perda Bapak. Pol PP tidur aja. Saya nggak mau pakai. Saya mau gunakan Undang-Undang 22 tahun 2009 lalu lintas. Dia minta hakim pakai itu, jaksa pakai itu aja. Kalau rasa mesti lewat Satpol PP yang bikin berita acara, nggak usah pakai Satpol PP. Langsung polisi. Langsung polisi. Dan kita udah punya bukti dia bayar sewa kan. Kalau mau lebih kejam lagi Pak, tindak pidana korupsi. Karena dia menyewakan pajak dia langgar. Jadi kita serius nih Pak. Terus Pol PP Pak Gubernur sangat kecewa dengan Pol PP. Main-main cuma minta pagar ayu saja. Nggak ada pagar ayu Pak. 7.000, 7 juta orang juga nggak cukup kalau pagar ayu. Nggak ada, tindak aja udah. Jadi cari celah hukumnya ini Pak. Kalau Pol PP ada masalah dengan kata perda, dia mesti dia berikan berita acara. Jangan bilang hakim jangan pakai perda Pak. Pakai undang-undang lalu lintas Pak. Udah selesai Pak kita. Ya, kalau undang-undang lalu lintas bisa Pak. Itu aja. Ya. Nggak usah di itu. Terima kasih masuknya. Siap. Masalah Izin Pak, ini. izin Pak. Jadi situasi terakhir Pak Gub udah bilang nih, saya harus batal puasa tuh. Nggak ada seperti yang Dan 3 truk Pol PP ada Pak. cengkerama mau PKL. Ada. Bukan kurang tugas sih sebetulnya. Iya. Masuk lagi ya. Ini kerja Pol PP loh Pak Gub dari pagi. Kemarin Pak, semalam saya rapat sama Pak Gub sampai jam 11 malam lebih. Semalam, Pak Gub setengah 12 kali. Yang ini, yang stop, yang lapar. Jadi belakang. Udah stop. Yang terminal. Jadi yang terminal Pak, ini sudah mulai di tata. Nah ini Pak sudah mulai di kota-kota. Jadi ke Pak Camat itu kapan bisa segera pindah sehingga jalannya nanti tidak terpakai lagi Pak. Kan menderita sekali setiap hari. Karena pasar minggu masih agak afdol gitu Pak. Maklum kan ada musuhnya juga ribut-ribut terus. Mau jadi terus ke Pak Gubernur, saya bilang enggak lah. Saya udah tahu yang lapor itu siapa tadi. Saya udah tahu lapor, saya tahu laporan itu. Pak Gub tanya sama saya bilang Pak Gub, ini soal itu aja. Ngajuin menjadi camat katanya gitu kan.
memang itu sudah di kota-kota bagus Pak. Cuma salah satu alasan pedagang-pedagang itu mereka ada yang masih dagangan di depan Pak. Sehingga mereka ada rasa kecemburuan. Pasti. Makanya mesti sekali. Iya, oleh karena itu barangkali Pak, ini Pak Jangga barangkali ini saran aja memungkinkan yang tenderisasi di belakang PD Pasar itu tidak ada di situ gitu Pak. Ini saran Pak, ini membuat kecemburuan para pedagang yang masuk ke sana. Ini mohon maaf gitu Pak. Ini Pak Roy, tegas aja Pak Roy. Tenderisasi Ini yang menyewakan. itu membantu nggak dicuri aku. Jadi gini Pak, untuk yang selalu dibicarakan uratnya tenderisasi itu Pak, dari zaman Babel itu sudah ada Pak. Jadi sebenarnya kan pedagang itu dan mereka itu didapat membayar kompensasi per tahun sesuai dengan SK 53. Jadi ini memang pedagangnya ada yang siang ada yang malam Pak. Itu seperti itu Pak. Nah, yang untuk di dalam itu Pak, yang 230 memang sudah masukkan di produksi lantai dasar, pagi Pak. Nah jadi persoalan gini Pak sekarang. Di blok B itu sudah ada di lantai 1, lantai 2 Pak, sudah kami perbaiki Pak. Di segala-galanya sudah disiapkan. Persoalan mereka tidak mau ke atas, karena apa? Karena di jalanan pun masih ada seperti ini dagang Pak. Tapi kalau kita konsekuen di jalan raya Ragunan dan lain sebagainya masuk semua ke situ, itu saya masuk ke Lokring dengan Pasar Jaya Pak. Nah untuk yang malam yang kotak-kotak ini, memang kami sudah setting dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, Pak Kantor, Pak Terminal. Itu untuk yang malam Pak, sesuai dengan Pak Pristono ini informasikan kami di sidang. Nah ini nanti sekitar 950 Pak, plus dengan yang di Lokring Bu, yang sesuai dengan gambar yang kami gambar. Nah ini sebetulnya sudah kami dorong beberapa malam yang lalu, juga nanti malam ini Pak Camat mau turun lagi dunia Pak. Tapi itu tadi Pak saya bilang banyak juga yang masih ada di sana, karena mereka itu pakai listriknya dengan genset portable Pak. Kalau dari pasar kita sekarang gini aja, tindakan hukum itu lagi Pak, pidana Pak, tindak polisi, pidana lalu lintas. Terus soal listrik, kalau dia cabut itu pidana curi listrik. Bapak kan udah terus surat Pak, dia butuh penyambungan. Nanti yang punya ruko juga kita kenakan pidana karena menyambungkan listrik. PLN bukan PLN aja, polisi juga Pak. Ya listrik kita disalurkan keluar kan pelanggaran, tangkap juga pidana. Ini sosialisasi dulu Pak. Artinya kita sebenarnya niatnya bukan mau menghukum orang, saudara. Ini kan kayak anak-anak sendiri Pak, keluarga sendiri Pak. Kira-kira itu sampaikan sama dia, kamu ini mau kita tangkap, jangan sampai kasih kita tidak ada muka. Nah, soalnya seperti Pak Gubernur bilang kan, kita tuh tidak ada niat gitu mau berantem sama orang gitu, mau ribut gitu. Nah kita sampaikan, saya serius, nanti bisa ada masalah nih kita gitu. Tujuan kami itu kami nggak mau ribut sebetulnya. Jadi kalau itu sampai kepada Anda juga masih tetap pikir kami tidak berani ribut, kita ribut. Mohon maaf ya pasti tidak ribut udah. Nggak ada pilihan, karena harga diri kan. Ini soal harga diri gitu loh. Kita pasti ada harga diri kan, kalau kita ngalah rusak. Sama kayak Pak Buku bilang kan, kalau saya minta maaf selesai saya. Terus saya mau dievakuasi, Pak Gubernur perintahkan Brimob supaya evakuasi saya kemarin. Kalau udah gedor-gedor pintu, saya bilang nggak ada evakuasi. Makanya saya minta orang saya isi pelurunya full. Kalau kalian takut, saya cabut pistolnya. Terus saya minta pemadam kebakaran campur bensin cepat. Kalau depan masih mau nyebut campur bensin. Saya tanggung jawab. Dihukum mati pun saya rela. Daripada saya dibantai mati begitu, saya dihukum tembak, hukum mati. Kalau putusan pengadilan mengatakan saya membantai orang karena HAM, hukum mati aja nggak apa-apa. Saya masih sempat ngomong soalnya kan, hukum mati ada prosesnya kan. Kalau saya diserbu diganyang mati di sini nggak sempat ngomong saya. Daripada saya ganyang mereka juga gitu. Kalau ganyang mereka apa di proses pengadilan kan? Proses pengadilan ada waktu gitu loh. Belum tentu dihukum mati juga, seumur hidup ada potong tahanan, potong apa. Hukum mati juga nggak langsung hari itu dihukum mati, ada proses. Saya masih bisa ngomong, ini untuk teror gitu. Nah saya pikiran saya seperti itu ya. Kalau kita diserbu orang mati, takut HAM, nggak sempat ngomong gitu Pak. Jadi kalau dia masuk, makanya saya kemarin bilang, saya nggak mau temuin Pak. Tujuan saya itu supaya dia bongkar itu pintu Pak. Kalau pintu saya jebol, oh saya ada alasan, saya door. Saya sengaja, kamu jebolin pintu aja.
Kenapa? Mereka berpikir kita tidak mungkin berani gitu loh. Ini pikiran yang salah. Saya bilang sama kapal, saya kalau itu nggak bisa Pak ketemu. Saya mau temuin, saya bilang. Sekarang kalau dia gampang gimana? Kalau ribut, pasti saya pukul juga kan? Nah kalau cuma bercekcok pukul-pukulan kan nggak lucu. Tapi kalau dia bongkar lebih seru gitu. Jadi ini masalah kita di situ. Jadi jujur aja Pak Kuku, Pol PP kalau begitu, saya betul-betul mau pindahkan semua ke Disku. Kita nggak ada gunanya nih banyak Pol PP, masih jaga pagar ayu, jaga 3 truk aja gak ada Pak Gubernur. Nggak bisa juga. Kamu kan bilang alasan kenapa tidak bisa mengatasi pedagang kembali? Pasukan kurang. Kan butuh 3 shift. Kan itu Pak alasannya Pak. Sekarang Pak Gubernur temukan 3 truk, 3 mobil. Tetap sama pikir bukan pasukan kurang ini. Ini bukan soal pasukan kurang. Ini persoalan penegakan hukum. Nah mungkin kita punya pakar ayu kan. Nah saya nggak tahu manajemen seperti apa. Nah kami lebih baik minta bantuan polisi atau TNI atau Kogar. Bukan bantuan jaga sepanjang hari 24 jam, bukan. Bantuan tindak pidana. Nah kita kuat-kuatan. Kita khawatir kan nanti serbu sini seperti itu Pol PP kemarin. Itu protapnya kan kacau tuh. Bagaimana bisa pendemo tiba-tiba masuk, sudah ada di lantai saya gedor-gedor pintu saya. Itu protapnya apa? Benar, Pak Iwan? Itu protapnya apa? Saya lagi rapat dengan KPK, tiba-tiba masuk semua itu banyak 20 lebih. Lihat rasis tadi. Sipit itu bilang kawannya. Udah itu. Artinya apa? Protap kita. Keamanan kita ada masalah loh Pak. Bagaimana orang bisa masuk? Udah masuk, kenapa bisa lolos begitu banyak? 20 lebih. Tiba-tiba udah di pintu udah gedor-gedor. Tiba-tiba udah kalau saya sebagai pimpinan gitu Pak ya, saya bisa merasa betul Pak. Ini mungkin saya yang terlalu bapak-bapak ini mau ngetes saya gitu loh. Lu Wagub nih galak-galak sok jago ya. Gue lepasin itu demonstran masuk, lu lihat lu kencing-kencing. Gue mau tes lu gitu kira-kira gitu. Nah saya bisa merasa seperti itu tuh. Saya bisa merasa seperti itu. Jadi ada orang di sini yang memang berpikir, ini Wagub sok keras kan, sok jago kan. Nah sekali-sekali dilepasin gitu loh. Gue mau lihat tuh kira-kira takut gak gitu. Oh, saya merasa seperti itu. Ya, tiba-tiba gimana bisa masuk? Orang dari gerbang itu teriak-teriak bisa tiba-tiba masuk. Tanpa kita persiapan. Saya sampai bilang sama sekretaris saya, lo tolong beliin pisau komando berapa biji kalau di setiap ruangan. Aku sampai bilang sama dia gitu. Lu siapin pisau komando, lu siapin samurai semua sebagai hiasan, siapin tombak, kita bikin kayak sasana aja di sini gitu. Karena kita nggak bisa percaya lagi sama orang di sini kan. Tiba-tiba kita udah dikepung. Kalau sudah ada pemberitahuan kan, baiknya kita di lantai 2, orang di dalam gerbang bisa masuk tanpa ada pemberitahuan kepada kita. Kita nggak tahu Pak. Mungkin Pak Gubernur cepat-cepat kirim orang datang supaya evakuasi. Dulu kawan-kawan yang Brimob sini udah tahu nggak, bos kami nggak mungkin mau evakuasi. Yang ada kalau kita ngomong kita diusir semua. Oh saya nekat Pak. Saya udah pikir, saya polisi yang awal saya takut, saya usir. Saya hadapi sendiri. Jadi itu maksud saya itu loh Pak. Saya pun bisa merasa seperti itu kan. Saya bukan jagoan. Tapi kalau orang jual saya beli. Ini supaya tegak dengan Pak Wali Kota. Kalau kita takut Pak, ini negara bukan saya. Ahok ini pengecut. Saya juga nggak mau mati. Saya punya anak, punya istri, punya rumah yang baik gitu loh. Saya nggak terlalu miskin saya ini sebetulnya. Saya lumayan loh sebetulnya.
Saya punya gunung, punya pulau, punya pantai, punya hutan, saya punya. Nggak terlalu jelek lah hidup saya itu, jujur aja. Nggak ada hutan, saya punya, nggak terlalu jelek itu. Ngapain saya mati? Tapi kalau saya sebagai wagub untuk tegakkan peraturan, saya siap mati. Karena saya wagub, tidak ada pilihan. Kalau saya sebagai Ahok, saya nggak mau, ngapain mati? Ngapain pusing amat gitu loh, Pak. Wah, urusan saya kok. Jangan udah kacau itu saya wagub masalahnya. Jadi saya bilang Pol PP ini ada masalah di kita nih Pak. Pol PP kita ada masalah. Pak Gubernur sampai bilang itu, ini orang Islam yang ngomong, saya udah mau turun kau bukan puasa kata beliau, mau ku gaplok udah langsung tuh semua kata beliau. Jadi kita bisa bayangin Pak, kalau Ahok yang ngomong itu nggak heran, kurang kasar. Kalau saya ngomong mau gaplok nggak ada heran gitu. Ini Pak Gubernur yang ngomong. Dia jalan sampai di rumah, saya sampai di rumah beliau, kan martabak ngomong sampai mobil dia lagi ngomong. Jadi bayangin Pak Gubernur yang ngomong, bukan saya loh. Kalau saya yang ngomong, nah udah biasa lah, dasar tukang marah-marah itu. Salah minum obat, ini Pak Gubernur. Jadi kesimpulan kita Pol PP bukan kurang orang Pak. Satu dua orang tinggal laporkan kontak radio, datang, bantuan datang. Saya dengar kok wawancara Bapak, gimana mau masukin segala macam, Bapak gak boleh ngomong gitu di TV juga. Kalau Pak Jarvis ya, gak boleh ngomong gitu di TV Pak. Itu kalau ngomong seperti itu, Bapak seolah-olah memberikan angin kepada PKR. Ya Satpol PP tidak bisa bertindak, karena kan fasilitas Blok G semua tidak siap gitu. Kita nyatakan, saya ditonton juga saya bilang, saya demi konstitusi saya siap mati. Anda tidak melanggar. Anda tidak melanggar dagang di PKR. Makanya dagang, saya bukan ngomong PKR, kita ngomong Anda menghina Haji Lulung gitu loh. Dan dialihkan kan, pada waktu di luar teriak-teriak kan soal PKR gitu loh. Jadi mereka juga tahu ini salah. Saya bilang nggak boleh mundur Pak. Saya kalau biasanya kalau perang psikologi ini Pak ya, soal Tanah Abang Pak, menurut saya mereka udah takut. Kalau tidak takut, tidak ada ngancam-mengancam, tidak ada intimidasi. Mereka mau tes kan, dilepasin, kira-kira pucat gak nih? Kira-kira saya lari gak nih? Saya telepon istri saya pun tidak. Saya dari pagi udah permisi sama istri saya gitu. Aku nggak tahu nanti balik apa enggaknya. Kalau betul mereka betul ada selebaran 1.000 saya bilang. Aku cuma pesan kalau ada mayat saya nggak dibawa kabur mayat saya, kuburnya di Belitung. Itu aja. Loh harta semua ada asuransi udah saya tambah semua nilainya. Bukan saya jagoan, saya nggak ada pilihan. Saya menegakkan konstitusi. Saya wagub. Nggak ada pilihan Pak. Jadi Pol PP tidak boleh jawab seperti itu lain kali Pak di lapangan Pak. Di Tanah Abang. Saya tonton TV kok Pak. Saya setiap kali mandi itu nonton TV, Pak. Saya nggak punya waktu nonton TV kecuali lagi mandi aja, Pak. Jujur aja. Saya nonton TV kok banyak. Oh salah, PBB ngomong seperti itu. Tidak bisa. Dia bisa sekali gimana? Perintah atasan ya iya. Pol PP dilatih untuk tegakkan perda. Harus tegas, Pak. Nggak bisa. Ada nggak bisa dagang. Kalau benturan takut minta bantuan Brimob. Nah, sekarang itu udah oke, kita ngerti masalahnya. Karena sanksi, Pol PP kan bisa sanksi, murah. Oke, kita pakai polisi bantu. Tapi Pol PP jangan ngomong lagi Pak, seolah-olah ini ada masalah Pak. Saya kesel Pak kalau ngomong seperti itu Pak. Apapun terjadi, Bapak harus backup bersama diselesaikan ini Pak. Bukan seolah-olah cari-cari alasan pembenaran, tidak ada pembenaran. Mereka mau bakar kantor camat, dari saya diwawancara Metro TV, dari sore mau keluar. Saya kalau bakar kantor camat, berarti Anda mengancam kami kan? Anda mengancam. Nanti nonton nggak di Prime TV? Nah sekarang saya tanya, kalau saya diserbu, saya dibunuh di sini, kalian cuma bilang turut berduka cita, mengutuki wagub dibunuh di kantornya. Jadi kalau saya bantai mereka, saya masih hidup, kamu bilang saya melanggar HAM. Saya ngomong di TV, nanti malam akan keluar resmi.
Saya ngomong, ini nggak bisa Pak kita seperti itu. Ini mesti jelas, negara nggak boleh kalah sama siapapun. Anak saya masih kecil Pak, 7 tahun, tetap juga anak saya gitu. Saya udah siap Pak. Kalau memang tugas saya harus meninggalkan dunia ini lebih cepat ya sudah. Karena gimana kalau anakmu dibunuh, diculik, istrimu diculik, dibunuh. Kalau memang Tuhan izinkan silakan. Silakan. Anda berani lakukan, saya juga sama-sama gitu Pak. Silakan. Tugas. Saya jadi sumpah. Kalau tidak berani ya keluar gitu Pak, Pol PP itu. Jangan jadi PNS. Saya kalau takut mau jadi Ahok lagi ya udah aku mundurkan diri. Betul Pak? Lebih aman dagang di Tanah Abang, mundurkan diri. Ngapain saya di sini? Ini masa sumpah jabatan. Saya nggak ada mundurnya Pak. Sumpah jabatan. Ibu saya telepon saya. Hati-hati loh, kata Tanah Abang itu paling parah, paling bahaya. Ada bos yang itu hebat saja bilang sama teman saya, suruh damai sajalah Ahok lah. Ini tidak mudah di Tanah Abang ini. Ini premannya terlalu tinggi. Saya bilang Ahok mau damai, tapi suami Ahok nggak bisa. Nah gimana melepaskan saya dari tubuh ini yang terjebak sekarang, kecuali kematian, kau harus mati. Baru bisa lepas Ahok bukan kamu. Karena kontrak saya ini sampai 2017. Saya bisa lepas jadi Ahok kalau saya terbunuh. Bukan Wagub lagi. Ya sudah. Bukan saya berani. Saya mati juga kalau digebukin orang. Kalau digebukin disiksa gimana? Teman saya tanya sama saya. Saya kira kalau disiksa saya nggak berasa lagi. Pasti saya pingsan kalau udah siksa terlalu dalam. Pasti udah pingsan posisi saya kalau disiksa. Dia matinya nggak terasa lagi karena disiksa. Udah pingsan. Jadi saya nggak mau lagi dengan Pol PP seperti itu. Pak Serbakti sama Pak Darwis ngomong di koran, di TV segala macam. Nggak boleh lagi seperti itu. Harus tegas kita. Kasihan Pak Buku. Saya sampai mau pindahkan Pak Buku tuh. Pak Buku belum nggak mau. Saya tawarin Pak Buku pindah, Pak Buku kan. Betul Pak? Saya tawarin Bapak pindah kan. Saya tawarin dia untuk pindah loh dia Pol PP. Kasihan saya sama beliau. Orang baik, orang berani, kau bawanya seperti itu. Pak Gubernur sayang sama Pak Gubernur, bagus itu kata Pak Gubernur. Saya juga lapor sama Pak Gubernur, bagus komandan. Makanya sayang, kalau orang bagus, yang mainnya laporan, dia pindah, ya ada orangnya. Saya tanya langsung kok. Pak Gubernur saya BBM, saya rapat dengan Pak Gubernur ngomong, saya langsung BBM beliau. Dia tanya sama beliau, mau pindah nggak? Beliau bilang enggak. Udah jenuh katanya, pengennya di Pol PP saja. Saya lapor lagi ke beliau. Betul-betul kasihan komandannya begitu. Ya, terima kasih Pak. Saya beres ini Pak. Ya. Pak Wali Kota nih yang tanggung jawab. Saya maunya seperti Wali Kota pusat Pak. Siap. Yang ada pusat itu baru. Sudah disinggung oleh Pak Kris tentang pengkamping memang ini sudah dilakukan. Dan kami sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang semalam untuk baik tertulis maupun secara lisan, dan rencana malam ini kami akan dorong Pak, untuk masuk ke terminal. Ini yang kami lakukan. Yang kedua, yang juga perlu kami sampaikan di sini terkait dengan keberadaan dari para parkir yang masih ada di sisi pagar di pasar. Sekiranya ini perlu ada tindak lanjutnya untuk pencabutan SK-nya itu Pak, supaya nanti kita akan ubah menjadi taman di tempat itu, sehingga tidak ada lagi keberadaan parkir di sisi jalan Ragunan Raya Pak. Ini yang harus pasang. Ya. Langsung kerjain aja Pak. Surat itu usul aja, kerjainnya dulu. Tapi suka tuh saya kalah nomor 2 Bang, sudah kalah tipis sama Abang. Jadi orang akan terus mengenang hebat loh Ahok sama Jokowi. Hampir ngalahkan Fauji Bowo. Gak usah kerja itu Pak. Sama sekarang Gubernur Babel baru meninggal. Semua orang bilang apa? Tanya sama saya wawancara gimana. Dia tuh masih keluarga saya sebetulnya Gubernur Babel itu. Dia keluarga ibu saya. Sekarang kan kawin campur. Saya bilang sama mereka, saya paling suka menikmati seperti di Babel itu. Semua orang bilang kalau Ahok jadi Gubernur Babel pasti hebat itu Babel. Belum tentu, aku gak ada apa-apanya sama Evo Maulana.
Yang angkatan laut. Saya nggak ada apa-apanya kok. Tapi kesan orang bagus kan. Kalau nggak dicurangin, si Ahok jadi gubernur Babel. Pasti hebat. Hebat apanya? Aku juga bingung jadi gubernur Babel gimana caranya. Saya masukkan bukan hanya sambung baru, tambah daya pun tidak boleh untuk yang tidak ada IMB. Saya sudah bicara sama Pak Hari, Direktur Niaga juga. Maksudnya kemarin yang Pak apa tuh Beni untuk jalan kerja itu kan harus Pak Tumpah. Ya, silakan Pak. Dan hari Rabu depan mohon izin sudah mendekati. Ini jelas ini Pak, kayak seperti pusat ini bagus ini. Jadi jelas program ini Bapak perlu. Jadi jelas saya mau buka di Juri Time itu saya soalnya. Apakah bentuk wassalamualaikum